Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin di mana saja berada, kita bertemu lagi di sesi tazkirah pagi dari Kompleks Masjid dan Pondok Tahfiz Nurul Ilmi Bikokoro. Saya ingin berbagi pesan-pesan kebaikan. Kali ini saya akan membagikan penggalan bagian dari kitab Al-Wadul Haq, tulisan Dr. Umar Al-Kafi, yang pada kesempatan ini ditulis pada halaman 245 tentang bagian bagaimana setan menjerumuskan. Jadi ma'asyiral muslimin, kalau kita tahu setan menjerumuskan manusia, maka kita mesti waspada dengan cara-cara setan menjerumuskan. Jadi menurut kitab ini ada 5 cara setan menjerumuskan. Yang pertama adalah dengan berkeliling. Setan mengelilingi manusia untuk memburunya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah. Ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Itu dalilnya surah Al-A'raf ayat 201. Al-A'raf ini surat ke-7. Ingatlah perintah Allah sehingga kalian mendapatkan petunjuk bahwa setan adalah musuh bagi kalian dan jangan sampai mendengarkan bujuk rayunya. Ma'asyiral muslimin, kemudian setan menjerumuskan dengan cara yang kedua, yaitu dengan godaan. Hal itu dilakukan dengan cara masuk pada jiwa manusia untuk merusaknya. Dan jika kamu ditimpa satu godaan setan, berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu di surah Al-A'raf ayat 200. Nah, cara berlindungnya Allah sudah tetapkan juga di dalam surah Al-Mu'minun ayat 97-98. Wa qul rabbi a'udzubika min hamazatis sayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Nah, dibaca pada saat akan berbicara di depan orang atau bercakap-cakap dengan orang, supaya kita tidak berdusta dan orang yang kita ajak bicara juga tidak bisa berdusta. Kemudian juga dibaca pada saat mau mengambil air wudhu. Itu dijelaskan dalam kitab Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin tentang kitab bersuci. Disebutkan oleh beliau cara mengambil air wudhu itu dengan membaca a'udzubika min hamazatis sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Aku berlindung kepada Allah dari bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung pula kepada Allah dari keadaan setan mendekati aku. Jadi ma'asyiral muslimin, 2 ayat itu untuk mengatasi daripada setan menjerumuskan manusia dengan cara yang kedua. Kemudian yang ketiga, setan akan berserikat atau menyatu dalam harta dan anak. Jadi hati-hati juga dengan harta dan anak. Dalilnya di mana? Dalilnya ada di dalam surah Al-Isra surat ke-17 ayat 64. Dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak. Mereka melakukan dengan cara mendorong manusia untuk berlomba-lomba memperbanyak harta yang haram. Oleh karena itu, pemakan harta
riba layaknya orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila. Itu dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Orang-orang yang mengambil harta riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Al-Baqarah 275. Kata al-khabthu, kerasukan, mempunyai arti pukulan yang tidak beraturan, sehingga dia memukul dengan pukulan yang bermacam-macam pada tubuh, jiwa, dan hatinya. Jadi ma'asyiral muslimin, orang yang mengumpulkan harta dengan korupsi, dengan berbagai penyelewengan, itu termasuk di dalam cara yang ketiga ini, yaitu Allah menggambarkan dalam surah Al-Isra ayat 64. Kemudian cara yang keempat, dengan mengikat dan mengekang. Rasulullah bersabda, setan mengikat tengkuk kepala salah satu dari kalian ketika tidur dengan 3 ikatan. Setiap ikatan dipukulkan dengan berkata, bagimu malam yang panjang. Tidurlah, ketika bangun kemudian ingat kepada Allah, maka terlepaslah 1 ikatan. Ketika berwudu, maka terlepaslah 1 ikatan. Dan ketika sholat, maka terlepaslah 1 ikatan. Sehingga dia pun bangun dari tidur dengan giat berjiwa bersih. Namun jika tidak, dia akan bangun dengan jiwa yang kotor, lagi malas. Riwayat Imam Malik, Bukhari, Muslim, Abu Daud. Itu tentang hadis setan mengikat dan mengekang. Ma'asyiral muslimin, jadi kalau bangun dalam keadaan malas, itu berarti habis diikat setan tadi malam sebelum tidur. Maka waspadalah dengan ikatan setan. Itu. Dan yang kelima adalah dengan penyesatan. Setan membuat manusia kebingungan dan bimbang. Akhirnya manusia menjadi bodoh dan bingung. Seperti orang yang telah disesatkan setan di bumi dalam keadaan bingung. Surah Al-An'am, surat ke-6 ayat 71. Siapa yang merasa demikian, berusahalah dengan giat dan rasakanlah bahwa kenyamanan terdapat pada ketaatan, meninggalkan kemalasan dan kebosanan. Jadi ma'asyiral muslimin, ada 5 cara. Kemudian ada lagi cara yang ke-6, yaitu dengan menghiasi. Setan menghiasi kebatilan dan memperindahnya untuk diberikan kepada manusia, atau dengan menghiasi amal buruk seseorang hingga dia terus melakukannya. Dalilnya mana? Dalilnya, dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatannya, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah, sehingga mereka tidak mendapat petunjuk. Itu dalam surah An-Naml, surat ke-27, ayat 24. Kemudian, dan demikianlah pemimpin-pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang musyrik itu memandang baik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakannya dan untuk mengaburkan bagi mereka agamanya. Itu surah Al-An'am ayat 137, surah ke-6. Sedangkan perhiasan hakiki adalah yang sesuai dengan hukum-hukum agama dan tidak menyalahinya. Hal ini merupakan suatu yang indah karena diakui agama. Kemudian ma'asyiral muslimin yang berbahagia di mana saja berada, yang ke-7 adalah dengan janji palsu dan angan-angan kosong. Itu dijelaskan, setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipu daya semata.
Itu dijelaskan di dalam surah An-Nisa, surah keempat ayat 120. Sesungguhnya hal ini bisa diketahui karena setan adalah makhluk yang lemah dan tidak dapat membela dirinya sendiri. Bagaimana mungkin dia bisa membela orang lain? Itulah ma'asyiral muslimin. Hasan Al-Basri mengatakan tentang setan, ditaati tidak bermanfaat, dilawan tidak berbahaya. Itu. Jadi kata Al-Mukarram Al-Hasan Al-Basri, ditaati tidak bermanfaat, dilawan tidak berbahaya. Maka senantiasalah menggunakan kalimat yang sangat tajam menyayat-nyayat setan. Wa qul rabbi a'udzubika min hamazatis sayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Simpanlah itu dalam hati Anda dan desiran kalbu Anda senantiasa membacanya sehingga setan tidak bisa beredar di dalam darah, daging, kulit, rambut Anda. Dan yang kedelapan, dengan pengikut-pengikutnya dan setan manusia. Jadi ma'asyiral muslimin, pengikut-pengikut setan dan setan manusia. Itu di bumi terdapat banyak sekali pemuja setan. Di antara mereka ada yang merayu dan menggoda orang lain. Bukankah mereka termasuk setan? Demikian juga para penyeru kebatilan dan pendurhaka yang sesat. Namun selangkah demi selangkah mereka mulai menjerumuskan manusia. Semoga Allah melindungi kita dari keburukannya. Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168, surah kedua. Allah juga memberikan peringatan kepada kaum muslimin secara khusus dalam firman-Nya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Siapakah yang mengikuti langkah-langkah setan? Sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Itu dalam surah An-Nur, surah ke-24, ayat 21. Jadi itu cara-cara setan menggoda manusia. Ma'asyiral muslimin, mari kita senantiasa berlindung kepada Allah dengan 5 kali sehari mengambil air wudu, dan pada saat kita mengambilnya kita membaca perlindungan diri dari setan sehingga salat, sujud, ruku kita tidak dicuri oleh bala tentara setan. A'udzubika min hamazatis sayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Aku berlindung kepada Allah dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung pula kepada Allah dari keadaan setan mendekati saya. Setan berbisik terhadap 7 lubang yang ada pada manusia, yaitu mata kanan, mata kiri, telinga kanan, telinga kiri, hati, pikiran, dan handphone. Sementara setan mendekat dari 4 tempat, yaitu depan, belakang, kiri, dan kanan. Ma'asyiral muslimin, mari kita senantiasa membentengi diri kita dengan kalimat-kalimat yang telah ditunjukkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Sesungguhnya Al-Quran adalah obat bagi manusia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.